sebenarnya kita untuk berhasil di dunia ini gitu, untuk sukses, sebenarnya kita tinggal milih aja untuk jadi 4 bagian orang. Pertama menjadi kreator, kedua eksekutor, ketiga bisa menjadi konektor, dan yang terakhir investor. Saya ingin suatu waktu nanti Maichi ini nggak hanya di snack, mungkin ntar ada Maichi Hotel, ya, Maichi Airlines, amin gitu. Di Bandung, mendung-mendung, makan keripik pedas, pas rasanya. Nah, siapa yang dia kenal dengan nama Maichi? Sudah memasuki tahun keempat, di awal tahun kita mengenal dengan bungkus yang transparan. Dan sekarang kita lihat packagingnya sudah berbeda, namun ternyata tidak hanya packaging yang berbeda, banyak hal baru yang perlu kita ketahui soal Maichi. Dan langsung di At The Wheel kali ini, saya akan ketemu dengan pendiri, presiden, dan juga penggagas dari Maichi, orang mengenal dengan nama Axel. Kita langsung ngobrol dengan Reza Nurhilman. Sejak pertama muncul di Bandung tahun 2010, keripik Maichi kini tak sama lagi. Kemasan plastik yang dulu transparan kini sudah berganti. Produknya juga tak hanya keripik singkong, tapi juga bakso goreng dan cemilan kerupuk khas Bandung lainnya, yaitu seblak dan gurilem. Tak sampai di situ, ciri khas lain dari Maichi yang juga berubah adalah sistem pemasaran. Keripik Maichi awalnya dijual lewat mobil-mobil oleh reseller yang dijuluki dengan istilah jenderal. Saat peminat keripik Maichi bertambah, antrian di mobil-mobil Maichi terjadi. Produk Maichi menjadi istimewa karena tidak tersedia di toko maupun supermarket. Tapi kini toko dan supermarket menjadi partner penting produk Maichi. Halo Reza, apa kabar? Baru ya saya coba tadi, 10 sama level 3. Reza Nurhilman yang menjuluki dirinya sebagai Presiden Republik Keripik Maichi mengaku kini saatnya Maichi menjangkau pasar yang lebih luas. Awalnya Maichi packagingnya berbeda ya, begitu awal berdiri gitu. Sekarang kalau saya lihat sudah keren gitu ya, beda gitu ya. Tapi yang menarik bagi saya adalah ketika Maichi pada saat membangun brandingnya ini sendiri dengan cara yang out of the box, di mana melibatkan susunan manajemen yang berbeda dengan yang lain. Betul. Dan ini menjadi perhatian yang begitu luar biasa sekali sama orang-orang sampai akhirnya, oh Maichi itu seperti ini gitu, ada jenderalnya, ada presidennya, dan juga ada menteri-menterinya. Tapi sekarang kalau saya lihat ada perubahan di sini, dari out of the box, tiba-tiba sekarang saya lihat ke retail-retail yang justru yang lebih luas lagi. Apa yang membuat Reza berpikir bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk membawa Maichi ke level yang seperti itu? Ya, sebenarnya dari sekitar 2 tahun jalan di awal, ya, saya ngelihat mencoba tes pasar ya dengan pilot testnya ini, kira-kira produk saya ini bisa diterima di mana saja, di kalangan anak muda kah, ya, atau remaja dan ya sebangsanya gitu ya. Tapi akhirnya pasar ini terbentuk menjadi heterogen, nggak hanya anak muda saja. Nah, itu mengapa saya ingin melihat pemasaran yang lebih besar lagi, ya, mengingat Indonesia ini penduduknya kan 200 juta lebih nih. Nah, sementara kalau kita dengan cara yang seperti dulu 2 tahun yang lalu, mungkin semuanya nggak merasakan impact atau produk yang saya pasarkan ini, ya. Akhirnya alasan saya, gimana caranya agar orang ini bisa istilahnya tericih-icih gitu ya. Tericih-icih untuk minimal 10% aja gitu kan target saya gitu. Dari penduduk di Indonesia gitu. Nah, itulah alasan saya. Dan yang kedua, sebenarnya kalau dari strategi bisnis, cara saya yang seperti dulu mungkin hanya tren saja. Ya. Orang Indonesia ini kan biasanya latah. Ya, kalau misalnya, wah apa nih yang lagi hits, yang lagi tren, ya pada masanya waktu itu sempat kita orang sampai ngantri gitu ya untuk dapetin keripik Maichi ini sampai 1 kilometer, bayangin. Nah, sekarang dirubah polanya agar lebih mudah aja gitu, available di retail gitu, ya, agar tidak menyulitkan si konsumen ini yang merasa kurang puas sebelumnya gitu, karena
kebanyakan keluhan di pasar sana, banyak sekali yang mengeluh bahwa susah banget sih dapetin Maichi gitu. Tapi pengaruhnya terhadap Maichi seperti apa dong? Apakah dengan berkurangnya Jenderal dengan membuka usaha sendiri, bukankah akan justru mempengaruhi pertumbuhan atau penjualan dari Maichi dari sisi bukan retail ya? Ya. Kalau kita berbicara lebih jauh lagi, di Indonesia ini entrepreneur itu persentasenya sedikit sekali. 1% pun belum sampai sebenarnya. Nah itu mengapa kalau saya sebagai founder melihat bahwa kalau saya ingin bisa lebih berhasil, saya harus bantu rekan-rekan saya lebih berhasil lagi. Nah, konsep ini yang terus saya tuangkan dari awal sampai sekarang. Ya, saya sampai detik ini pun masih menjalin hubungan dengan baik dengan para jenderal. Ya, alhamdulillah so far nggak mengganggu, karena mungkin kebanyakan beberapa dari rekan-rekan jenderal saya ini berbeda ya lini usahanya gitu. Tapi ini tidak ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan di Maichi sendiri? Tidak. Di luar retail ya tapi ya? Ya. Oke, tapi ketika tahun berapa waktu itu Reza memulai ke retail juga ekspansinya? Tepatnya sekitar 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu, Ya, belum lama berarti belum ya? lama. Oke, dari sini pembelajaran Reza sendiri melihat perkembangan atau effortnya dulu deh, sebelum perkembangan kita lihat effortnya dulu. Tentu tidak mudah ya mengembangkan bisnis ke retail. Banyak harus disiapkan, baik dari sisi modal tentunya. Iya. Ini seperti apa? Ya, ternyata gambaran saya mengenai gimana caranya kita bisa masuk pasar retail ini sesuai dengan apa yang saya pikirkan sebelumnya. Karena ternyata persiapan atau mungkin amunisinya kita harus lengkap. Ya, nggak hanya dari segi modal, tentu mental adalah bagian dari hal yang utama menurut saya. Karena prosesnya ini yang panjang, di mana kita ini nggak hanya melibatkan satu orang, tapi banyak orang, ya, baik dari segi negosiasi, menunggu. Nah, kita harus melatih mental, gitu kan. Oke, kira-kira boleh tahu persiapannya seperti apa dari sisi keuangan tentunya ya? Seberapa besar sih persiapannya khususnya untuk yang retail ini? Ya, kita berbicara mungkin angka sih miliaran ya, miliaran rupiah, dan sebenarnya tidak terbatas ya. Bisa kalau kita ingin distribusinya menyeluruh nasional ya, dari Sabang sampai Merauke, mungkin kita harus prepare sekitar lebih dari angka 10 miliar. 10 miliar. Ya, itu hanya untuk ibaratnya produk kita bisa masuk saja, bukan berbicara produksi. Oke, dan ini dari sisi harga pun bersaing tentunya ya. Kalau dengan saingannya beda tentu pada saat belum masuk di retail, mempunyai kompetitor yang berbeda. Kemudian pada saat masuk retail, kompetitornya juga beda. Ini bersaing dengan produk-produk massal yang telah berkembang cukup lama. Sulit nggak ternyata? Kalau dibilang sulit, nggak terlalu sulit ya. Kenapa? Karena alhamdulillah Maichi ini awareness-nya udah cukup baik ya. Walaupun kita belum mengeluarkan biaya untuk advertising ya di televisi dan sebagainya, tapi karena word of mouth ini yang dulu hingga akhirnya jadi seperti promosi bola salju ya. Nah, saat ada keberadaan Maichi ini di retail, nah ternyata itu sangat luar biasa menurut saya ya. Konsumen menyambut dengan baik. Kenapa? Karena ternyata pasar yang masuk retail ini berbeda dengan yang sebelumnya. Karena kita sebutannya istilahnya kalau untuk konsumen yang loyal, yang biasa beli di Jenderal itu kita sebut Ichihers. Ya. Nah, lalu kalau di retail ini ternyata lebih global, lebih umum. Ya, mungkin ada beberapa konsumen yang pernah dengar Maichi tapi bingung belinya di mana. Ya, saat ada di retail, nah itulah pasar yang lebih banyak. Karena kebanyakan orang yang visit datang ke retail ini lebih banyak ya ketimbang mungkin orang ngeh dengan keberadaan Maichi yang mungkin di pinggir jalan. Proses untuk ekspansi go internasional. Jadi biar nggak Agnes Monica aja yang go internasional, kita juga mencoba dengan makanan kampungnya. Saya ingin suatu waktu nanti Maichi ini nggak hanya di snack, mungkin ntar ada Maichi Hotel, ya, Maichi Airlines, amin gitu.